Selanjutnya saya akan menguji makanan, yaitu pada jenis makanan karbohidrat, yang mana di sini saya telah menyediakan berbagai macam bahan ataupun jenis makanan yang telah saya siapkan. Nah, di sini terdapat pisang, di sini terdapat apel. Selanjutnya saya menyediakan nasi. Selanjutnya saya menyediakan putih telur. Selanjutnya saya menyediakan tahu putih. Selanjutnya saya menyediakan margarin. Selanjutnya saya menyediakan biskuit yang telah saya hancurkan. Di sini saya menyediakan terigu. Di sini saya menyediakan gula. Di sini saya menyediakan kentang. Nah, dalam pengujian pada jenis makanan karbohidrat ini, saya telah menyediakan betadin, air putih secukupnya, dan juga sebuah pipet. Yang mana yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan melihat hasil dari pengujian makanan ataupun pada buah pisang ini. Di sini saya akan meneteskan 3 tetes betadin pada makanan ini. Selanjutnya di sini saya akan menguji pada makanan ataupun buah apel dengan meneteskan beberapa tetes betadin. Selanjutnya saya di sini akan menguji pada nasi dengan beberapa tetesan. Selanjutnya saya di sini akan menguji putih telur. Selanjutnya di sini saya akan menguji pada tahu putih. Selanjutnya di sini saya akan menguji pada margarin.
Selanjutnya di sini saya akan menguji pada bubuk biskuit ataupun pada biskuit yang telah dihancurkan dengan menambahkan sedikit air. Selanjutnya saya di sini akan menguji pada terigu dengan menambahkan sedikit air. Selanjutnya saya di sini akan menguji pada gula pasir dengan menambahkan sedikit air. Selanjutnya di sini saya akan menguji pada sayuran kentang atau pada kentang. Di sini setelah saya menguji pada beberapa jenis makanan yang telah saya tambahkan dengan betadin, yang mana di sini yang pertama ini pada buah pisang. Pada buah pisang ini adanya sedikit perubahan warna, yaitu yang mana buah pisang ini sedikit berwarna kecoklatan. Yang kedua di sini ada buah apel, yang mana pada buah apel ini ada perubahan warna sedikit, yaitu agak kekuningan. Dan yang ketiga di sini yaitu pada nasi, yang mana adanya perubahan warna pada nasi tersebut, yang mana warna ini berubah menjadi ungu pekat. Nah, di sini juga ada putih telur, yang mana pada putih telur ini tidak ada perubahan warna yang mencolok atau yang berbeda, yang mana dengan ditambahkannya betadin yang telah saya tambahkan, putih telur ini masih berwarna putih. Nah, selanjutnya di sini ada tahu, yang mana tahu putih ini seperti yang telah saya tambahkan dengan betadin, tidak adanya perubahan warna. Nah, di sini margarin, yang mana setelah saya menambahkan betadin adanya sedikit perubahan warna, yaitu agak kekuningan. Selanjutnya di sini ada biskuit yang telah dibubukkan, yang mana telah saya tambahkan betadin. Dengan adanya sebagian biskuit ini terjadi adanya perubahan warna sedikit kehitaman. Yang selanjutnya di sini ada terigu yang telah saya tambahkan dengan betadin. Nah, di sini ada perubahan warna agak kehitaman. Nah, di sini juga pada gula pasir, yang mana gula pasir ini agak kecoklatan. Dan di sini ada kentang, yang mana kentang ini adanya perubahan warna, yaitu sedikit kehitaman. Maka dapat disimpulkan pada pengamatan ini, yang mana dari jenis makanan karbohidrat yaitu terdapat adanya beberapa perubahan pada bahan makanan tersebut, yang itu diantaranya pada kentang, pisang, terigu, dan juga nasi, yang mana
Dari 4 bahan makanan tersebut merupakan jenis dari makanan karbohidrat dengan adanya perubahan warna yang dialaminya. Yang mana yang pertama yaitu pada buah pisang. Pada buah pisang sendiri adanya perubahan warna seperti kehijauan. Yang kedua yaitu pada nasi. Pada nasi sendiri agak sedikit berubah ataupun adanya perubahan warna yaitu ungu ketuaan atau ungu tua. Selanjutnya yaitu pada kentang, yang mana pada kentang sendiri adanya perubahan warna. Dan yang keempat yaitu pada tepung terigu, yang mana tepung terigu ini ada perubahan warna sedikit kehitaman. Nah, sekian dari pengamatan yang telah saya lakukan pada uji makanan yaitu terhadap karbohidrat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan uji makanan yaitu pada makanan lemak. Yang mana di sini saya telah menyediakan berbagai macam bahan makanan yaitu diantaranya biji jagung, margarin, satu potong wortel, satu potong pepaya, 2 buah kemiri, 3 sendok minyak goreng, 2 sendok santan cair, 1 batang seledri, kacang tanah 1 genggam, singkong 1 iris, air putih, susu kental manis, senter, lilin, 10 kertas sampul buku yang telah saya potong dengan ukuran 10 x 10 cm, dan yang terakhir telah saya sediakan 2 buah pipet. Di sini saya akan mengetahui bagaimana makanan lemak setelah saya uji. Nah, berdasarkan dari beberapa bahan yang telah saya sediakan, satu persatu saya mulai dari menguji pada air putih. Nah, di sini saya menyediakan air putih, yang mana di sini saya akan mengambilnya dengan menggunakan pipet. Setelah itu saya teteskan pada kertas ataupun sampul buku. Yang kedua, di sini saya akan menguji pada minyak goreng. Dengan meneteskannya pada kertas ataupun sampul buku ini. Selanjutnya saya oles-oles seperti ini. Selanjutnya saya akan menguji pada santan dan juga dengan cara dioleskan seperti ini.
Selanjutnya di sini saya akan memanaskan margarin. Setelah margarin ini cair, selanjutnya saya akan mengambil sedikit margarin ini dan saya siapkan lembar kertas sampul buku ini. Saya simpan seperti ini, lalu saya oles-oles. Di sini akan menguji pada susu kental manis, yang mana di sini saya tidak memerlukan ataupun tidak mengharuskan dipanaskan terlebih dahulu, tetapi langsung saja saya mengambilnya dengan menggunakan pipet. Lalu saya oles-oleskan. Lalu selanjutnya di sini saya akan memanaskan 2 buah kemiri. Saya tunggu sampai mencair. Setelah terlihat kemiri ini sudah sedikit mencair, maka selanjutnya saya akan oles-oleskan kemiri ini pada kertas buku yang saya sediakan. Selanjutnya di sini saya akan menguji pada 1 genggam biji jagung. Selanjutnya saya akan tuangkan pada kertas. Selanjutnya di sini pada wortel saya akan oles-oleskan pada kertas. Selanjutnya di sini pada singkong saya akan oles-oleskan pada kertas. Selanjutnya di sini pada buah pepaya saya akan oles-oleskan. Setelah itu saya akan mengamati dengan menggunakan senter. Yang pertama di sini pada susu, yang mana pada susu ini terlihat dengan adanya setelah didiamkan selama 10 menit, susu ini terlihat masih basah seperti ini. Ini pada santan, ini pada air, ini pada minyak, yang mana pada minyak ini tidak menembus, hanya sebagian di depan saja yang terlihat basah. Ini hasil pada margarin, yang mana seperti yang kita lihat masih terlihat seperti minyak. Ini pada minyak kemiri. Ini pada biji jagung. Ini hasil pengamatan pada kacang tanah. Ini pada minyak kemiri.
dan ini pada pepaya. Terhadap pengamatan yang telah saya lakukan pada uji lemak, yang mana dapat disimpulkan bahwa dari beberapa bahan makanan yang telah saya uji, yang mana diantaranya yaitu yang termasuk ke dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama itu ada minyak goreng, yang kedua itu ada kemiri, yang ketiga itu ada margarin. Nah, itu merupakan jenis bahan makanan yang mengandung lemak seperti wortel, singkong, air putih, susu kental manis, seledri, kacang tanah, biji jagung, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan jenis bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Nah, bahwa dapat disimpulkan berdasarkan pengamatan yang telah saya amati pada jenis bahan makanan yang mengandung lemak itu hanya 3 saja, yaitu diantaranya minyak goreng, kemiri, dan juga margarin. Nah, itu bahan jenis makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya saya di sini akan menguji dari uji protein. Nah, di sini saya telah menyediakan beberapa bahan makanan yang akan saya uji pada uji protein ini. Yang pertama di sini ada kangkung, ada seledri, ada roti, ada tempe, ada bulu ayam, ada telur, ada daging ayam, terigu, gula pasir, air kapur, tembaga sulfat, air putih, 2 buah pipet, 1 gelas cangkir, 1 buah lilin, dan 1 penjepit jemuran. Nah, di sini saya akan membakar beberapa bahan makanan, yaitu yang pertama di sini saya akan membakar pada 1 tangkai daun kangkung. Nah, di sini saya jepit, setelah itu saya bakar. Setelah saya bakar, saya mencium bahwa sayuran kangkung ini masih terasa tercium atau masih terasa bau menyengat, dan juga sedikit bau daun kangkung ini. Selanjutnya di sini saya akan membakar pada seledri atau tumbuhan seledri. Setelah saya membakar daun seledri ini, terasa agak sedikit menyengat dan juga masih terasa bau seledri atau tumbuhan seledri ini. Selanjutnya yaitu pada 3 buah bulu ayam. Di sini saya akan bakar. Setelah saya bakar bulu ayam ini, terasa sedikit menyengat dan juga terasa sedikit bau pada bulu ayam.
Selanjutnya di sini saya akan membakar pada putih telur. Putih telur yang saya bakar ini sedikit bau menyengat dan juga sedikit bau telur. Baik, selanjutnya di sini saya akan menguji pada uji protein dengan menggunakan beberapa cairan, yaitu yang pertama ada air putih, yang kedua ada air tembaga sulfat, dan yang ketiga yaitu ada air kapur. Nah, di sini juga saya telah menyediakan berbagai bahan makanan. Yang pertama ada roti tawar, yang kedua ada tempe, yang ketiga ada gula pasir, yang keempat ada tepung terigu, yang kelima ada daging ayam. Nah, di sini saya akan melakukan uji pada protein. Yang pertama yaitu menggunakan tembaga sulfat. Nah, di sini saya akan meneteskan satu persatu bahan makanan yang telah saya sediakan dengan melihat nanti bagaimana perubahannya. Yang pertama di sini saya akan meneteskan pada roti tawar. Yang kedua di sini saya akan meneteskan pada tempe. Selanjutnya saya teteskan pada daging ayam. Selanjutnya saya teteskan pada gula pasir. Selanjutnya saya teteskan pada tepung terigu. Selanjutnya di sini saya akan mencampurkan juga, yaitu dengan menggunakan air kapur. Selanjutnya saya teteskan pada tempe. Selanjutnya saya teteskan pada daging ayam. Selanjutnya di sini saya akan meneteskannya dengan air putih. Nah, dari 3 jenis cairan yang telah saya teteskan pada masing-masing bahan makanan tersebut, selanjutnya kita tunggu beberapa menit dan nanti akan terlihat hasilnya. Inilah hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu pada uji protein. Nah, di sini telah adanya beberapa bahan dari makanan tersebut telah berubah warna, yaitu salah satunya pada
gula pasir yang mana berubah menjadi seperti warna kehijauan, dan juga pada roti sendiri sedikit berubah menjadi agak keabuan. Nah, inilah hasil pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu pada uji protein terhadap bahan makanan.